Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam channel Belajar Teknik Elektro bersama Pak Muhal. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas salah satu topik yang paling penting untuk mahasiswa teknik elektro, teknisi, engineer listrik yang bekerja di bidang teknik ketenaga listrikan. Apa itu? Materi ini berjudul cara mudah membaca dan memahami template dari transformator. Oke, sekarang kita mulai untuk pembahasannya. Sebelum kita mulai pembahasan, ini kurikulum vitae saya. Mungkin ada yang ingin mengetahui lebih lanjut, ya, bisa dibaca untuk kurikulum vitae saya. Nah, untuk tujuan dari pembahasan ini, mungkin ada yang masih belum paham ya, mahasiswa teknik elektro, khususnya mahasiswa teknik elektro UNJ atau mahasiswa teknik elektro dari berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Apa itu nameplate trafo? Pembahasan tentang nameplate trafo ini jarang dibahas di kuliah-kuliah. Kebanyakan kuliah tentang trafo hanya dibahas tentang teori-teori tentang trafo. Padahal nanti dalam pekerjaan kita nanti akan menggunakan nameplate sebagai salah satu dasar ya, di dalam mengkaji sesuatu pekerjaan yang terkait dengan trafo. Baik perancangan, instalasi, operation maupun pemeliharaan. Oleh karena itu saya perlu untuk membuat materi ini. Mahasiswa yang masih belum paham atau masih bingung atau belum kompeten apa itu nameplate trafo, harapannya nanti setelah mengikuti pembelajaran melalui video ini menjadi lebih paham. Nah, dengan pemahaman ini harapannya nanti akan menambah kompetensi. Nah, dengan kompetensi diharapkan Anda lebih siap dalam memasuki dunia kerja. Oke, sekarang kita masuk pada channel YouTube saya. Insya Allah semua kuliah, apabila nanti saya rekam dengan Zoom, materi-materi praktis untuk teknisi, operator maupun engineer terkait dengan kelistrikan akan kita upload di sini. Oleh karena itu, silahkan Anda catat nama channelnya, yaitu Belajar Teknik Elektro Industri bersama Pak Muhal. Nah, sekarang kita mulai dulu pembahasan dengan menggunakan konsep trafo. Apa sih yang dimaksud dengan trafo atau transformers atau transformator? Trafo itu merupakan terjemahan dari kata transformers dalam bahasa Inggris. Nah, trafo itu merupakan peralatan yang sangat penting pada aplikasi sistem tenaga listrik. Fungsinya untuk apa? Yaitu memindahkan energi listrik atau ya mentransformasikan energi listrik dengan cara apa? Merubah tingkat tegangan dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik tanpa merubah frekuensinya. Nah, ini contoh ya beberapa gambar atau foto tentang transformator. Sedangkan yang di atas ini adalah simbolnya. Transformator disimbolkan berupa dua belitan yang ada di primer dan yang ada di sekunder. Istilah lain itu adalah HV atau high voltage dan LV atau
low voltage. Nah, yang dimaksud dengan primer itu adalah bagian yang terhubung dengan sumber. Baik itu HV maupun ALV, apabila dia terhubung dengan sumber itu dinamakan primer. Sedangkan sekunder itu yang terhubung dengan beban. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti nanti di sebelah kiri, karena di sini disebut primer, ini nanti terhubung dengan sumber. Sedangkan di sisi kanan, karena ini disebut sekunder, maka nanti akan terhubung dengan beban. Nah, beban itu apa? Beban listrik berupa peralatan-peralatan listrik, seperti lampu, pemanas, pendingin, motor listrik, terus las listrik, dan peralatan-peralatan listrik yang lainnya, komputer, elektronik, ya, dan lainnya. Nah, sekarang kita lihat untuk tipe dan jenis transformator atau trafo. Nah, trafo ini jenisnya ada banyak. Ini sudah saya bahas, topik ini khusus ya. Nanti bisa dilihat di playlist, Anda cari ya tentang tipe dan jenis transformator. Ada transformator yang digunakan di bidang elektronik. Seperti kalau Anda menggunakan komputer, TV, kompo, audio, termasuk laptop, HP, dan lain sebagainya. Itu nanti menggunakan trafo elektronik. Yang kedua ada trafo yang ukurannya kecil, sehingga disebut sebagai small transformer. Nah, ini digunakan untuk suplai peralatan-peralatan rumah tangga maupun office, ataupun peralatan industri yang berdaya kecil. Itu nanti membutuhkan small transformer. Berikutnya ada yang namanya distribution transformer. Trafo yang digunakan untuk distribusi tenaga listrik. Ada yang namanya supply transformer, yaitu trafo yang digunakan untuk suplai peralatan-peralatan listrik khusus. Misalkan apa? Misalkan untuk pemanas, untuk pendingin, untuk mesin las, untuk peralatan-peralatan khusus yang ada di industri. Itu namanya supply transformer. Berikutnya ada yang namanya transmission transformer atau dikenal dengan istilah intertie. Nah, ini digunakan untuk menaikkan tegangan dari tegangan pembangkit menjadi tegangan transmisi. Berikutnya ada yang namanya generator transformer, trafo yang digunakan di pembangkit tenaga listrik. Jadi nanti pembangkit tenaga listrik itu juga butuh trafo untuk kepentingan internal pembangkit dan untuk mengirimkan ya keluaran dari pembangkit ke saluran transmisi. Sedangkan yang berikutnya ada yang namanya phase shifting transformer. Trafo yang digunakan untuk menggeser fase. Nah, biasanya ini digunakan untuk saluran transmisi. Fungsinya adalah untuk menggeser fase agar ya, harmonik pada saluran transmisi ini bisa difilter. Dengan adanya phase shifting transformer, harmonik nanti dapat dikurangi. Berikutnya ada yang namanya converter transformer. Trafo yang digunakan pada peralatan-peralatan elektronika daya. Misalkan digunakan untuk pengubah ya pada sistem transmisi maupun distribusi AC dan DC yang hybrid. Ini digunakan converter transformer. Berikutnya ada railway transformer, yaitu trafo yang digunakan pada transportasi seperti MRT, komuter, bis listrik. Kalau di Eropa nanti ada tram, ya, ada kereta bawah tanah yang menggunakan listrik dan lain sebagainya. Berikutnya ada rectifier and furnace transformer. Ini banyak digunakan untuk trafo las atau trafo yang digunakan untuk menghasilkan panas, misalkan di industri pengecoran logam dan lain sebagainya. Berikutnya ada dry type transformer. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dry type. Kalau trafo yang ini ya semuanya pakai minyak sebagai media pendingin. Tetapi yang warna merah ini adalah trafo kering, tidak pakai minyak. Sehingga di sini tidak perlu tangki. Nah, untuk pembahasan tentang dry type transformer ini juga sudah saya bahas secara khusus. Silakan kalau ingin memperdalam Anda bisa lihat di videonya. Yang berikutnya ada gas field transformer. Trafo yang pendinginannya tidak menggunakan minyak
ataupun resin pada trafo kering, tetapi menggunakan gas. Nah, ini biasanya digunakan pada trafo-trafo yang berdaya besar. Nah, sekarang kita lihat, apa sih yang namanya nameplate? Sebelum kita bahas tentang nameplate, nah di sini saya bahas dulu. Yang namanya trafo itu adalah mesin listrik. Nah, setiap mesin listrik itu mesti punya yang namanya nameplate, baik itu motor, generator, maupun trafo. Bahkan kendaraan pun punya nameplate. Mobil ataupun sepeda motor itu punya nameplate. Nomor rangka dan nomor mesin. Kalau Anda tidak punya itu, Anda nggak bisa perpanjang. Nah, kalau di trafo seperti apa? Ya, nanti kita lihat di sini. Yang namanya mesin listrik itu didesain oleh engineer. Sehingga di sini engineer harus memahami tentang nameplate. Nameplate itu memberikan informasi singkat. Seperti halnya di sini KTP. Manusia itu kan karakteristiknya banyak. Nah, dari berbagai macam karakteristik ini bisa diringkas dalam bentuk informasi yang sederhana melalui KTP. Kalau mahasiswa yaitu punya KTM. Kartu tanda mahasiswa. Kalau siswa itu ada NIS, nomor induk siswa. Nah, kalau di sini saya ibaratkan yang namanya nameplate dari motor listrik ini ibarat KTP. Kalau Anda pergi kemana-mana tidak bawa KTP, Anda tidak bisa diidentifikasi. Benar nggak sih Anda ini? Kalau Anda mau keluar negeri, ada paspor, ada visa. Nah, itu sama yang fungsinya. Nah, identik dengan yang namanya nameplate. Tanpa nameplate, itu nanti seorang engineer, teknisi maupun operator itu akan kesulitan di dalam melakukan apa? Melakukan instalasi, dalam melakukan pemeliharaan, di dalam melakukan ya perencanaan pengoperasian dari peralatan-peralatan trafo motor listrik maupun generator. Nah, kalau kita lihat di sini, yang namanya trafo itu dirancang oleh engineer. Dibuat oleh pabrik pembuat trafo. Kalau di Indonesia ada Trafo Indo, ada Trakindo, ya, ada Unindo, ada Bambang Jaya, dan pabrik-pabrik trafo yang lain. Kalau di dunia nanti ada Siemens, ya, ada ABB, ada Schneider, ada Mitsubishi, ada Yokogawa, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, siapa yang memasarkan? Vendor. Siapa nanti yang masang di pabrik tempat nanti akan digunakan? Yaitu teknisi. Siapa yang mengoperasikan? Operator. Nah, sehingga di sini ada komunikasi antara engineer, tenaga pemasaran, teknisi yang ada di industri sebagai pemakai, maupun operator yang menjalankan. Nah, agar pihak-pihak yang terkait dapat bekerja dengan baik, maka perlu ada yang namanya standar. Di mana standar ini berlaku secara universal. Nah, dengan adanya standar, maka komunikasi akan menjadi lebih mudah, lebih baik, ya, tanpa adanya kesalahan. Nah, ada berbagai macam standar yang bisa nanti kita gunakan di dalam memahami mesin-mesin listrik. Nah, biasanya standar itu ada standar internasional, ada standar masing-masing negara yang terkadang ada perbedaan terkait dengan tegangan. Yang kedua terkait dengan frekuensi, terkait dengan daya, terkait dengan frame, terkait dengan vektor group, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipahami oleh mahasiswa teknik elektro, lulusan mahasiswa teknik elektro yang bekerja sebagai engineer maupun sebagai teknisi. Nah, beberapa standar ini ada NFPA, ini berkaitan dengan masalah safety. Yang kedua ada VDA, Jerman, ada DIN VDA, ada IEEE, ada IEC, ada NEC, ada NEMA. Kalau di Indonesia ada SNI. Dan standar-standar yang lain. Kalau di Jepang ada GIS, ini nggak saya tuliskan semuanya ya, jenis-jenis standarnya. Nah, di standar trafo itu contohnya apa? Standar biasanya punya yang namanya code, ya, ada code, ada standar.
Contoh di sini. Untuk dry type, standarnya pakai apa? NEMA ST20. Terkait nanti dengan transformer impulse test untuk pengetesan masalah tegangan impuls itu menggunakan standar IEEE. Terkait dengan terminologi untuk power and distribution transformer itu pakai standarnya IEEE. Trafo distribusi pakainya itu. Untuk standar marking pakai standarnya IEEE. Untuk transformer fault itu standarnya pakai NFPA, kebakaran. Untuk transformer and reactor, starting transformer and starting reactor pakainya DIN, VDA. Untuk instalasinya kita menggunakan NEC dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa standar yang perlu kita acu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu contoh dari nameplate trafo. Nah, di sini sudah saya sertakan contoh nameplate trafo. Ini contoh. Saya sebut contoh karena ada beberapa jenis nameplate trafo. Tetapi biasanya isinya tidak banyak, berbeda dengan nameplate trafo yang saya sebutkan di sini. Ini nameplate trafo asli, gambar trafonya. Nah, ini sudah saya tuliskan detail data-data yang tertulis di nameplate trafo. Yang pertama apa? Yang pertama adalah phase. Ini adalah menunjukkan trafo ini apakah trafo 1 fase atau trafo 3 fase. Karena listrik AC itu ada 2, 1 fase dan 3 fase. Nah, di sini tertulis angka 3, berarti ini adalah trafo 3 fase. Jumlah fasenya ada 3, RST. Yang kedua adalah frekuensi di sini. Satuannya hertz, di sini tertulis 50. Kenapa di sini frekuensi perlu ditulis? Karena di dunia ini ada 2 buah standar frekuensi yang digunakan. Indonesia menggunakan standar 50 Hz. Amerika menggunakan 60 Hz. Nah, beberapa negara seperti Jepang menggunakan dua-duanya. Ada 50, ada 60. Eropa ada yang menggunakan 50, IEC, ada yang menggunakan 60, mengikuti ke Amerika. Australia menggunakan 50 dan 60. Nah, ini beberapa harus kita tuliskan. Karena di sini ada 2. Kalau kita tidak tuliskan, bisa berpotensi bahaya. Contohnya misalkan untuk operasi paralel. Satu pakai 50, satu pakai 60. Ya nggak akan pernah bisa paralel. Ya. Yang berikutnya ada KVA di sini. KVA itu adalah daya. Kadang ditulis KVA, kadang ditulis KW. Nggak usah bingung. Kalau KW nanti mesti ada KOSPI. Kalau di sini biasanya ditulis dalam bentuk KVA. Kenapa ditulis KVA? Karena daya itu ada 3 macam. Ada daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Nah, ini adalah daya semu. Simbolnya adalah S. Nah, di sini dituliskan 4.500 itu adalah artinya kapasitas trafo itu adalah 4.500 volt kilovolt ampere atau 4,5 megavolt ampere. Berapa watt? Tergantung KOSPI. Karena rumusnya S sama dengan P per KOSPI. P sama dengan S kalikan KOSPI. Nah, KOSPI nilainya antara 0 dan 1. Semakin besar nilai. Kalau KOSPI-nya sama dengan 1 ya berarti di sini sama dengan 4.500 kilowatt. Nah, berikutnya di sini ada tegangan atau volt. Ya, di sini tulis volt, artinya di sini tegangan. Nah, di sini ada 2, ada HV dan ada LV. Ini HV-nya 20.000 volt atau 20 kV. Sedangkan LV-nya di sini 6.600 volt atau 6,6 kV. Jadi di sini untuk HV-nya 20 kV, LV-nya 6,6 kV. Pak, ini digunakan di mana? Ini biasanya digunakan untuk suplai motor-motor besar yang ada di industri. Contohnya misalkan di industri pembangkit tenaga listrik. Contohnya apa? Motor untuk feed water pump. Itu motornya ukurannya di atas 500 kW.
Nah, motor di atas 500 kW menggunakan tegangan menengah, bukan 380 lagi. Nah, untuk supply-nya ya itu menggunakan 6,6 kV. Ada yang pakai 6,6, ada yang pakai 3,3. Nah, di sini dibutuhkan power supply di sini sehingga nanti dibutuhkan trafo. Nah, berikutnya di sini ada ampere. Ampere itu arus. Di sini ada ampere, di sisi HV-nya itu adalah 129,90 ampere. LV-nya itu adalah 393,64. Jadi antara arus dan tegangan itu berbanding terbalik. Kalau tegangannya tinggi, arusnya rendah. Kalau arusnya tinggi, tegangannya rendah. Jadi saling berkebalikan. Nah, di sini ada impedansi, itu 7,5%. Impedansi fungsinya untuk apa? Ini fungsinya nanti untuk menghitung arus hubung singkat. Pembahasan ini sudah saya bahas ya pada materi tentang transformator secara umum. Apabila menghendaki nanti saya bahas secara khusus. Bagaimana sih cara menghitung arus hubung singkat? Agar apa? Agar nanti pemilihan peralatan proteksi seperti circuit breaker itu tidak terjadi blast. Karena kalau terjadi hubung singkat, circuit breaker-nya tidak mampu memutus arus gangguan, atau dengan kata lain, breaking capacity-nya lebih rendah dari arus hubung singkat, maka circuit breaker ini akan terjadi blast atau meledak. Nah, ini sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang teknisi maupun engineer harus paham membaca nameplate impedansi trafo. Kalau enggak, trafo ini bisa meledak. Nah, di sini tertulis 7,5%. Biasanya nanti ada perbedaan untuk trafo distribusi, trafo transmisi, ada perbedaan berapa nilai dari impedansinya. Yang berikutnya adalah kelas isolasi. Di sini tertulis adalah A. Kelas isolasi itu adalah kemampuan dari isolasi di trafo, ini di belitan, dalam menahan panas. Nah, kelas isolasi ini sudah saya bahas khusus ya. Judulnya cara mudah memahami kelas isolasi pada mesin listrik, baik trafo, motor maupun generator. Ada, nanti kita bahas ya untuk kelas isolasi. Berikutnya ada pil, nanti kita bahas sendiri. Ini ada dua, ada L1 125 AC 50 Hz, ada L1 60 AC 20 ya. Ini untuk yang BIL, Basic Insulation Level. Nah, berikutnya ada juga informasi tentang serial number. Ini serial number-nya. Berikutnya ada standar yang digunakan. Di sini standarnya adalah IEC 60076. Ini adalah IEC 60076. Tipe type of cooling atau tipe pendinginan. Ini pakainya ONAN. Nah, untuk pendinginan sudah saya bahas khusus ya. Nanti bisa dilihat di video yang lain. Yaitu oil natural, air natural. Maksudnya oil natural gimana? Pendinginannya pakai minyak, minyaknya tidak disirkulasi, alami saja. Dan di sini ada air natural, ada pakai udara. Dan udaranya tidak disirkulasi. Sirkulasinya pakai apa? Kalau oil sirkulasinya pakai pompa, kalau udara sirkulasinya pakai kipas. Nah, di sini tidak menggunakan pompa, tidak menggunakan udara. Natural. Yang berikutnya ada vector group. Nah, di sini nanti akan kita bahas apa itu vector group, yaitu tertulisnya di sini DYN 5. Berikutnya ada temperatur rise di windingnya yaitu 60 dan 65 yaitu kenaikan suhunya. Nah, ini terkait dengan kelas isolasi. Berikutnya ada transformer oilnya, isinya atau jumlah minyaknya dalam trafo itu 3.550 liter. Berat trafo 14.000 kg atau 14 ton. Tape changernya di sini ada 5 step. 1, 2, 3, 4, 5 untuk perubahan tegangan atau perubahan sadapan sehingga nanti tegangan nanti dapat kita kontrol. Nah, di sini sudah digambarkan untuk instalasi atau wiring vector group DYN5. Sehingga nanti di sini yang namanya engineer, teknisi harus paham
Kalau di sini DYN5 ya nanti harus dipasang dengan DYN5. DYN5 artinya di sini yaitu antara belitan HV dengan LV, HV-nya menggunakan delta, LV-nya menggunakan bintang, sudut fase antara HV dengan LV bedanya 5 kali 30 sama dengan 150 derajat. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau tidak dipasang demikian gimana? Trafo bisa rusak, bisa terbakar. Nah, sekarang kita bahas yang kelas isolasinya. Kelas isolasi sudah saya bahas detail pada video khusus cara membaca atau cara memahami dengan mudah kelas isolasi mesin listrik. Ini saya gambarkan ringkasnya saja. Jadi kelas isolasi mesin listrik menurut standar IEC itu ada 4 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas F, dan kelas H. Sedangkan menurut standarnya mohon maaf, ini standarnya NEMA ya, ini standarnya NEMA. Sedangkan menurut IEC nanti menambahkan 2 standar, yaitu standar E dan standar Y. Nah, bagaimana standar A ya? Kelas A. Kelas A itu di sini maksimum temperatur rise-nya itu 60, margin hotspot itu 5. Nah, sehingga di sini kemampuan menahan panasnya di sini. Ambien temperatur itu menurut NEMA itu standarnya 40 derajat, sehingga nanti dihitung 40 ditambah 60 ditambah 5 sama dengan 105. Demikian kalau kelas B seperti ini, kelas F seperti ini, kelas H seperti ini. Ini cara perhitungannya. Nah, sekarang kita lihat untuk kelas J dan kelas E. Ini tambahan dari IEC. Nah, di sini VDA ya, VDA standar menggabungkan antara kelas A, B, F, H menurut NEMA, sedangkan kelas ini menurut IEC. Oleh VDA ini dibuat standar baru. Oh, kalau standar untuk kelas Y itu maksimum temperaturnya seperti ini. Dengan limit temperatur rise-nya seperti ini. Ya. Jadi ini maksimumnya ini untuk standar temperatur rise-nya. Kalau kelas A tadi ya di sini 65. Kelas E sekian. Walaupun nanti di dalam praktek tidak mungkin kita nanti sampai ke sini. Biasanya sebelum ini kita sudah berikan alarm, notifikasi supaya lebih aman. Nah, sekarang kita bahas untuk yang vektor group. Vektor group itu apa toh? Vektor group itu adalah bagaimana belitan di HV dan LV itu dililit. Jadi pabrik ya di dalam melilit trafo pada HV dan LV itu menggunakan aturan tertentu yang dikenal dengan istilah vektor group. Jadi nanti ada polaritas. Apakah polaritasnya itu adiktif maupun subtraktif. Nah, berkaitan dengan vektor group itu menurut standar VDA 0532 itu sudah ditentukan beberapa vektor group. Yang pertama di sini DD0. Ini dikenal kodenya A1, YY0 A2, DZ0 itu adalah A3. Nah, ini untuk simbol ya vektor diagramnya. Ini adalah untuk hubungan belitannya. Karena di sini pakai D, ya ini D itu seperti ini. Ujung belitan satu ketemu ujung belitan yang lain, ya terus seperti ini. Di sini tidak ada netral. Sedangkan yang kedua pakai D juga sama. Karena di sini tidak ada perbedaan, nol ya, ini sama saja antara yang HV dan LV. Tidak ada perbedaan fase. Demikian tuh yang Y sama seperti ini. Yang Z sama. Ya. Nah, ini Z itu zigzag. Nah, untuk trafo jenis zigzag itu khusus. Biasanya trafo yang digunakan untuk pentanahan atau untuk mengurangi efek harmonisa. Ini sudah saya bahas ya di pembahasan trafo sehingga nanti Anda bisa lihat di video saya yang tentang trafo. Nah, berikutnya adalah yang kelas B1, B2 dan B3. Atau di sini yang perbedaannya itu 180 derajat. Ada 3 macam yaitu DD6, YY6 dan DZ6.
Nah, di sini yang namanya DD berarti ini delta, ini delta. Pemasangannya seperti ini. Nah, kalau yang di sini kan DD0. DD0 itu antara HV dan LV sama. Tetapi kalau di sini DD6 berarti HV dan LV mempunyai perbedaan sudut fase sebesar berapa? 6 kali 30. Beda fasenya 180 derajat. Karena berbeda fase 180 derajat di sini dibalik ya. Yang tadinya di sini ya untuk UVW, U-nya harusnya ketemunya di sini ya, tapi ini dibalik, ketemunya yang belakang. Demikian juga yang ini ketemunya di belakang, ini ketemunya di belakang. Kalau ini ketemunya di depan ya, ini langsung di sini. Bisa difahami ya ini? Yang berikutnya yang YY0. Ini sama, ini Y-nya begini, ini dibalik ya. UVW-nya dibalik, dia ketemunya di belakang di sini. Ini di belakang. Karena dia ketemunya di belakang kan berarti dia berbeda 180 derajat. Sama yang di Z0 ya. Nah, berikutnya untuk C1, C2, C3. C1, C2, C3 ini ada DJ5. Nah, DJ5 itu adalah di mana untuk high voltage-nya atau tegangan tingginya pakai delta, sedangkan tegangan rendahnya pakai bintang. Nah, di sini ada Y5. Artinya apa Y5? Berarti antara HV dan LV punya perbedaan fase 150 derajat. Nah, perbedaan fase 150 derajat ya, ini bisa kita atasi dengan apa? Yang D-nya itu D11, yang Y-nya Y6. Sehingga nanti di sini untuk D11, nah kita bisa lihat di sini UVW-nya kita hubungkan seperti ini. Sedangkan yang Y6-nya nanti Y6 kan berbeda 180 dari Y0 ya. Y0 kan kita lihat di sini nih. Tadi yang Y0 ya, Y0 masanya seperti ini. Kalau Y6 kan seperti ini. Nah, maka di sini kita bisa lihat ini ya adalah D11, yang ini adalah Y6. D11 tambah 6 ya dikurangi maka sama dengan 5 atau 150 derajat. D11 itu kan sama dengan minus D1. Ya, minus D1 itu artinya apa? Karena kan jarum jam itu kalau jam 1 itu sama dengan minus 30. Tapi kalau jam 11 itu plus 30. Karena sama-sama itu kan kalau jam 12 kan 0 ya. Kalau ke 1 itu ke kanan, kalau 11 itu ke kiri. Sama-sama 30 derajat sebenarnya. Cuma yang satu plus, yang satu minus ya. Tergantung nanti arah putarannya. Kalau arah putarannya clockwise berarti yang ke kanan plus, yang ke kiri negatif. Berikutnya YD5 ya. YD5 sama ya, ini Y ya, ini D-nya ya. Jadi nanti di sini ini D6, ininya Y11. Ini Y11-nya, ini D6. Berikutnya YZ5 sama ya. Ininya adalah Y6, ininya Z11. Oke, berikutnya adalah untuk DY11. Nah, DY11 ini ya, D11 adalah ini 0 ya, D0, ini Y1. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk D11 kita bisa menggunakan kombinasi ya. HV-nya adalah delta, sedangkan untuk LV-nya adalah bintang. Karena di sini 11 sama dengan 1, 11 itu. Cuma yang tadi positif, yang satu negatif. Cuma bedanya seperti itu. Sehingga di sininya D0, di sini Y-nya pakai Y1 atau Y11. Ya. Sehingga nanti di sini ini adalah D-nya itu adalah 0 ya. Ini adalah Y-nya Y1 atau Y11. Berikutnya adalah YD11. Sama ini Y0, ini D1. Ya, ini pemasangannya seperti ini. Berikutnya YZ11 ya, sama ya. Sama untuk DZ0. Ini DZ6 ya. Ini DJ5, DJ11 tadi sudah kita bahas, ada YZ5,
ada YZ11 ya, dan lain sebagainya. Ini untuk vector group. Sekarang kita bahas yang BIL atau Basic Insulation Level. Apa sih yang dimaksud dengan BIL? BIL merupakan kependekan dari Basic Insulation Level. Artinya apa? Yaitu nilai minimum kemampuan isolasi pada peralatan trafo ya dalam menahan tegangan lebih surja. Apa itu tegangan lebih surja? Tegangan lebih surja adalah tegangan lebih yang diakibatkan oleh petir ataupun surja hubung. Jadi lonjakan tegangan. Sehingga trafo harus mampu menahan lonjakan tegangan, baik yang diakibatkan oleh petir maupun oleh switching. Nah, BIL itu harus lebih besar dari tegangan lebih akibat surja. Kalau tidak, nanti trafonya rusak. Ketidakmampuan isolasi sebuah peralatan dalam menahan tegangan surja itu dapat menyebabkan kerusakan yang nanti bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, ini berbahaya. Nah, ini kalau kita lihat yang namanya tegangan surja itu seperti ini. Tegangan yang naik secara cepat, turun secara perlahan-lahan. Nah, ada nanti tegangan surja petir dan ada tegangan surja hubung. Di sini bisa dilihat ini ada T1 dan ada T2. T1 adalah mulai dari titik 0,3 sampai dia mencapai 0,9. Nah, ini biasanya untuk petir itu lebih cepat dibanding surja hubung. Sedangkan dia mulai puncak sampai dia mencapai 50% dinamakan itu T2. Nah, tergantung kita mau pakai standar yang mana. Untuk T1 biasanya nilainya antara 0,1 sampai 0,3 mikrosecond ya. Sedangkan untuk T2 itu bernilai antara 10 sampai 50 mikrosecond. Ini untuk petir ya. Sedangkan untuk surja hubung nanti lebih besar, harus waktunya lebih panjang. Ini sama-sama berbahaya. Nah, sekarang kita lihat standar untuk tegangan ya. Ini nilai tegangan, ini nilai BIL minimalnya baik di saluran transmisi maupun jaringan distribusi. Nah, kalau trafo di jaringan distribusi ya nanti standarnya pakai ini. Kalau kita lihat di nameplate di sini, kita perhatikan nameplate-nya tadi berapa? Ini BIL-nya adalah 125 AC ya, yang 6 ininya 60. Nah, kita harus lihat di sini. Tegangannya berapa tadi? 20 kV. Nah, di sini. Ya. Kita standarnya tadi di sini 110, di sana ditulis 125. Ini lebih besar dari standar, aman. Yang tadi berikutnya 6,6. 6,6 di sini. 60 kV, aman ya. Nah, ini berkaitan dengan BIL. Oke, saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan terkait dengan nameplate trafo ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.